Bicara tentang masa kejayaan Islam, tentunya tak luput dari tokoh-tokoh yang memperjuangkan Islam pada masanya, seperti salah satu tokoh yang satu ini. Muhammad Al-Fatih adalah salah seorang raja kerajaan Utsmani yang paling terkenal. Ia merupakan sultan ke-7 dalam sejarah Bani Utsmaniyah. Al-Fatih adalah gelar yang senantiasa melekat pada namanya karena dialah yang mengakhiri atau menaklukkan kerajaan Romawi Timur yang telah berkuasa selama 11 abad, sang penakluk Konstantinopel. Muhammad Al-Fatih dilahirkan pada 30 Maret 1432 Masehi, tepatnya di kota Daulah Utsmaniyah. Ia adalah putra dari Sultan Murad II yang merupakan raja ke-6 Daulah Utsmani. Sultan Murad II memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anaknya agar kelak menjadi seorang pemimpin yang baik dan tangguh. Yang terlihat dari Muhammad kecil yang telah menyelesaikan hafalan Al-Quran 30 juz, mempelajari hadis-hadis, memahami ilmu fikih, belajar matematika, ilmu falak, dan strategi perang. Sultan Muhammad II diangkat menjadi Khalifah Utsmaniyah pada tanggal 7 Februari 1451 Masehi, dan program besar yang langsung ia canangkan ketika menjabat sebagai Khalifah adalah menaklukkan Konstantinopel. Pada saat itu, Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Pengepungan yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari itu benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Akhirnya, Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap merupakan satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad melakukannya dengan cara yang cerdik. Ia menggandeng 70 kapalnya melintasi Galata ke Muara setelah meminyaki batang-batang kayu. Hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari, Bizantium kaget. Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangkan kapal-kapal mereka lewat jalur darat. Peperangan dahsyat pun terjadi. Benteng yang tak tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya, kerajaan besar yang berumur 11 abad itu jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan besar itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Al-Ghazi Muhammad berhasil memasuki kota Konstantinopel. Sejak saat itulah, ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih, sang penakluk Konstantinopel.